Dia meluk istrinya, Johanna, sambil bilang, "Barangkali aku tidak pulang." Women SS guards are as brutalized as men under the totalitarian system. Kalau lu meninggal, lu bakal langsung dikubur dan di batu nisannya tuh cuma ditulis nomor lu. Balik ngomongin penjara, tadinya gue mau lanjut bahas Gulag. Karena kan terakhir kita ngomongin penjara, banyak tahanan-tahanan dari kamp konsentrasi Auschwitz yang dibawa ke Gulag sama tentara Uni Soviet. Tapi ternyata kemarin ada beberapa yang request buat ngebahas orang Indonesia yang jadi tahanan di kamp konsentrasi Jerman. Emang bukan di Auschwitz sih, tapi tetap kan di kamp konsentrasi Nazi Jerman. Nasibnya pasti nggak beda jauh. Ya udah, jadi sebelum kita bahas Gulag, kita bahas dulu tentang Parlindungan Lubis. Orang Indonesia yang jadi tahanan di kamp konsentrasi Nazi Jerman di Learning by Googling. Sebenarnya kisah hidup Parlindungan Lubis ini, kalau lu mau cari sendiri dan lu pengen lebih detail, lu bisa langsung baca bukunya. Judul bukunya ini udah menjelaskan banget ini buku apa. Judul bukunya adalah Orang Indonesia di Kamp Konsentrasi Nazi. Jelas banget kan? Buku ini juga kemarin gue coba cari di online, ada beberapa yang jual kok. Jadi kalau mungkin lu ada yang punya buku ini, atau lu pernah baca bukunya, dan lu pengen ngasih info tambahan yang nggak gue bahas di sini nantinya, boleh langsung komen. Jadi Parlindungan Lubis ini siapa sih? Ya sekarang beliau dianggap sebagai salah satu tokoh nasional Indonesia. Lahir di Batangboru, Tapanuli Selatan, tanggal 30 Juni 1910. Wah, baru kemarin ulang tahunnya. Parlindungan Lubis ini sempat merantau ke Jakarta, tapi dulu namanya masih Batavia. Terus gabung sama organisasi Jong Islamieten Bond, organisasi pelajar muslim Hindia Belanda. Selain itu beliau juga gabung sama Jong Batak. Ini dari namanya udah ketahuan ya, ini organisasi pemuda dari mana. Terus dari Batavia, di tahun 1930 Parlindungan Lubis berangkat ke Belanda buat belajar ilmu kedokteran di Universitas Leiden. Dan karena orangnya emang dari awal udah aktif berorganisasi, di Leiden pun doi jadi ketua organisasi pelajar Indonesia yang bernama Perhimpunan Indonesia atau disingkat PI dari tahun 1936 sampai tahun 1940. Terus gimana dia bisa ada di kamp konsentrasi Jerman? Nah, jadi selama jadi ketua PI, Parlindungan Lubis ini emang dikenal sebagai sosok keras yang anti-fasis. Kalau menurut buku Pendidikan di Tapanuli bagian selatan, di situ dibilang Parlindungan Lubis adalah salah satu pemimpin mahasiswa yang terbilang radikal. Antifasis pada saat Belanda dibawa ke pendudukan Jerman. Lu keras antifasis saat tinggal di negara yang lagi dikuasain sama Jerman. Ya nggak mungkin nggak kelar dong. On May 9th, Hitler invaded Holland and Belgium. These nations too hoped to avert war. And these nations too minded their own business and spoke softly. But Hitler struck at them, again without warning. Ya udah, akhirnya di hari Kamis tanggal 24 Juni 1941, waktu itu Parlindungan Lubis ini posisinya udah bukan ketua PI, udah turun jabatan doi. Di hari itu jam 1 siang, Parlindungan Lubis lagi makan bareng istrinya, Clara Johanna Somokil, di rumah mereka di Amsterdam. Lagi makan, tahu-tahu ada yang ngetok pintu. Pas pintunya dibukain sama istrinya, langsung ada 2 orang polisi rahasia Belanda yang nerobos masuk. Parlindungan Lubis langsung marah di situ. Dia bilang dia lagi makan dan langsung nyuruh 2 orang itu buat nunggu di ruang praktek. Kebetulan emang rumah Parlindungan Lubis ini sekalian jadi tempat dia buat praktek dokter. Akhirnya 2 orang polisi ini nunggu di ruang tunggunya. Tapi hebat loh ini polisinya. Mau ngegerbok orang tapi masih nurut sama tuan rumahnya. Masih ada tata kramanya. Habis makan, Parlindungan Lubis langsung nemuin 2 orang polisi ini. Terus mereka bilang di situ kalau mereka mau bawa Parlindungan Lubis ke jalan Justerpestart. Bentar aja. Ini bener gak sih pronunciation-nya? Justerpestart. Sekarang jalan Justerpestart ini udah ganti nama jadi jalan Gerrit van der Venstart. Ini kalau pronunciation-nya salah, tolong benerin ya, gue nggak ngerti bahasa Belanda soalnya. Pas dengar mau dibawa ke Justerpestart, Parlindungan Lubis udah feeling kalau sebenarnya dia mau dibawa ke Gestapo, polisi rahasia Nazi. Habis itu langsung pergi. Enggak, Parlindungan Lubis tetap nyelesain jam prakteknya dulu. Habis jam prakteknya selesai, 2 polisi itu langsung bilang kalau mereka cuma bakal ngebawa Parlindungan Lubis sebentar aja. Tapi tetap Parlindungan Lubis ngerasa kalau kenyataannya bakal beda. Jadi sebelum dia pergi sambil pamit, dia meluk istrinya, Johanna, sambil bilang, "Barangkali aku tidak pulang." Habis itu pergi, dan bener, nggak pulang-pulang. Sedih banget jadi istrinya ya. Penjemputan itu tadi yang jadi awal kisah penderitaan Parlindungan Lubis di kamp konsentrasi Jerman. Selain Parlindungan Lubis, sebenarnya ada satu lagi orang Indonesia yang juga ditangkap.
Namanya Sidartawan, teman perlindungan Lubis pas masih di PI. Beliau juga ditangkap. Dan sebenarnya ada juga beberapa teman mereka yang mau ditangkap tapi berhasil lolos. Malah menurut perlindungan Lubis di bukunya, sebenarnya seminggu sebelum mereka ditangkap, Sidartawan sama 2 orang temannya ini niatnya mau berangkat ke Amsterdam. Nginep di sana buat ngerayain ulang tahunnya perlindungan Lubis. Taunya malah ngerayain ulang tahunnya di kamp konsentrasi. Aduh. Nah, ini foto perlindungan Lubis bareng Sidartawan. Perlindungan Lubis yang tengah, Sidartawan yang sebelah kiri. Ini foto tahun 1938, waktu mereka lagi ngerayain ulang tahun PI yang ke-30. Akhirnya perlindungan Lubis sama Sidartawan ketemu di Camp Skrull di Belanda. Tapi di sini kehidupan mereka belum tersiksa. Kerjaannya masih makan, tidur. Belum ada kerja paksa kayak di Auschwitz. Terus camp ini banyak dijaga sama tentara Nazi dari Austria. Jadi waktu itu kan Austria udah dikuasain sama Jerman kan. Nah, jadi menurut perlindungan Lubis, penjaga-penjaga yang dari Austria ini masih kelihatan ada bencinya ke penjaga-penjaga yang dari Jerman. Penjaga yang dari Austria katanya masih mau ngobrol sama tahanan, ngasih tahu update di dunia luar tuh lagi ada apa aja. Kalau yang penjaga dari Jerman, nggak usah ngobrol. Kalau mereka lagi bad mood aja tuh dilampiasinnya ya ke tahanan. Rese ya. Women SS guards are as brutalized as men under the totalitarian system. You will have read how they wielded the lash for Himmler. Di tahun 1941, perlindungan Lubis sama Sidartawan dipindahin ke Camp Amersfoort, masih di Belanda. Tapi di sini mulai mereka dikasih kerja paksa dengan jam istirahat yang dikit banget. Kerjanya apa emang? Macem-macem. Ada masang pagar dari kawat berduri, ngangkut batu bara, ngangkut semen. Udah gitu di camp ini jatah makan mereka juga dikurangin. Jam kerjanya udah kayak apa tahu, tapi makannya kurang. Akhirnya banyak tahanan yang nekat buat nyuri makanan. Atau keliaran di dekat kandang ayam atau kandang babi. Emang di kandang itu ada apa? Ya kalau lu lagi hoki, lu bisa dapet roti basi atau kol busuk yang harusnya buat makan ayam. Kalau deket kandang babi, ada gudang penimbun ubi buat pakan ternak. Jadi ya udah, mereka ngambil makanan yang sebenarnya buat ternak, makanan yang sebenarnya buat binatang. Perlindungan Lubis juga ngaku kalau dia pernah nyuri ubi di sana. Ketahuan terus ditendangin. Ya intinya sekalinya lu kenyang, lu bonyok. Menurut perlindungan Lubis juga di bukunya, tahanan-tahanan yang tua tuh juga bantu nyuri makanan. Caranya? Tahanan yang tua-tua itu kan biasanya tugasnya ngupas kentang. Nah, mereka suka ngebawa kentang yang masih utuh ke dalam WC. Di WC kentangnya dimasukin kloset, terus disiram. Nah, zaman itu kan belum ada septic tank ya. Pembuangan ya keluarnya di permukaan tanah, belum di dalam tanah. Nah, nanti di tempat pembuangannya ada satu orang yang bertugas nunggu kentang keluar. Keluar bareng feses, keluar bareng tinja. Kentang keluar, ambil, cuci dikit, makan. Jijik ya? Ya emang jijik, tapi itu satu-satunya cara buat dapet kentang yang masih utuh dan belum busuk. Mau gimana lagi? Terus pas jam istirahatnya pun sebenarnya nggak bisa bikin lu full istirahat sih. Lu bakal dimasukin ke sel ukuran 3x3 yang isinya ada 4 orang. Di dalamnya cuma ada tempat tidur besi, nggak ada kasurnya, sama lubang buat buang air. Buang air kecil, buang air besar, pokoknya di lubang itu. Dan lubang itu cuma ditutup sama kayu. Jadi kalau lu kebagian tidur di dekat lubang itu, ya alhamdulillah kalau lu bisa tidur. Di Maret 1942, akhirnya perlindungan Lubis sama Sidartawan dipisah. Sidartawan dimasukin ke truk, entah mau dibawa kemana. Tapi sebelum mereka berpisah, Sidartawan sempat ngomong ke perlindungan Lubis. Katanya, lebih baik begini, barangkali salah satu di antara kita akan ada yang berhasil selamat dan menceritakan bagaimana sengsaranya hidup di kamp konsentrasi ini. Habis itu Sidartawan berangkat dan beneran mereka nggak pernah ketemu lagi. Seminggu kemudian perlindungan Lubis dibawa ke Jerman, dipindah ke kamp Buchenwald. Di Buchenwald, perlindungan Lubis ngaku kalau dia cuma punya 1 pasang seragam. Mandinya pun biasa tahanan cuma sebulan sekali, padahal kerja paksanya makin gila. Makanya di bukunya perlindungan Lubis bilang, coba bayangkan bagaimana baunya semua orang yang ada di sini. Ya, nggak kebayang sih. Jam kerja di Camp Buchenwald ini emang edan banget sih. Lu mulai kerja jam 6 pagi, terus kerja terus sampai antara jam 8 malam atau jam 9 malam. Kira-kira 14 jam sehari. Terus di baju tahanan tuh nggak ada nama, nggak ada name tag. Adanya cuma nomor. Jadi kalau lu meninggal,
Lu bakal langsung dikubur, dan di batu nisannya tuh cuma ditulis nomor lu. Itu ntar kalau keluarga lu mau ngelayat gimana coba? I, as a member of parliament, with 9 others, visited Buchenwald concentration camp. Some people believe that the reports of what happened there are exaggerated. No words could exaggerate. We saw and we know. Di Oktober 1942, perlindungan Lubis dipindahin lagi ke Camp Sachsenhausen. Di dekat situ ada pabrik pesawat Henkel, nah, jadi tawanan-tawanan ini pada disuruh kerja di situ. Di camp ini kehidupan perlindungan Lubis agak mendingan, karena dia diangkat jadi dokter buat para tahanan. Wah, itu mungkin ya pentingnya pendidikan ya, karena kita nggak tahu gimana caranya, tapi itu bisa nyelamatin kita. Ya udah, terus perlindungan Lubis terus jadi dokter tahanan di camp itu, sampai akhirnya Perang Dunia kelar tahun 1945. Dan beliau berhasil keluar hidup-hidup, berhasil keluar dengan selamat dari camp konsentrasi Jerman. Si Dartawan gimana? Sayangnya si Dartawan nasibnya beda. Beliau meninggal di November 1942 di Camp Dachau. Dan sampai sekarang nggak ada yang tahu jasadnya dikubur di mana. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Habis bebas, perlindungan Lubis ketemu lagi sama istrinya Johanna, terus mereka pulang ke Indonesia. Di Indonesia, perlindungan Lubis kerja jadi dokter lagi, tapi pindah-pindah tempat. Sampai akhirnya beliau meninggal dunia di tanggal 31 Desember 1994. Nah, ini adalah foto terakhir beliau sebelum meninggal. Foto bareng anaknya, Damiati Inca. Menurut beberapa sumber, sebelum meninggal, perlindungan Lubis sempat berpesan ke anaknya ini buat ngerilis catatan pengalaman dia selama di camp konsentrasi, biar orang-orang tahu sekejam apa kehidupan di sana dulu. Dan akhirnya catatan ini jadi buku yang tadi kita sebut di awal. Wah. Emang gila sih ya perjalanan hidupnya. Salut. Oke, sekian Learning by Googling kali ini tentang perlindungan Lubis, orang Indonesia yang jadi tahanan di camp konsentrasi Nazi Jerman. Gila ya hidupnya ya. Kalau lo mau revisi kali gue ada salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang nggak ada di video, bisa lo tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.